Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Bambang Sutrisno, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Sultan Amin, yang saya hormati Bapak Dr. Samino dan rombongan, dan para undangan yang kami hormati pula. Pertama kalinya marilah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menyaksikan memenuhi undangan Bapak Dr. Bambang Sutrisno Ad-Dunika, Saudara Ahmad Rois Suja kalian Rizkoh Iswaida Nurani dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan suri tauladannya kepada kita, sehingga pelaksanaan prosesi Ad-Dunika ini merupakan bagian dari upaya melaksanakan sholawat atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, saya hanya sebagai pembawa acara. Saya bacakan susunan acara prosesi Ad-Dunika pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga khutbah nikah. Yang keempat pelaksanaan prosesi Ad-Dunika. Yang kelima sekilas penyerahan pengantin pria. Kemudian yang keenam mauidhah hasanah mewakili Shaqibul Hajjah dan sebagai penerima pengantin perempuan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah acara ini, acara prosesi Ad-Dunika Saudara Ahmad Rois Suja dan Rizka Iswaida Nurani, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Zainul Arifin. Kepada beliau kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar fil laili wan nahari la ayatin
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya adalah khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes AM Sultan Amin dari Surabaya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil kitabil karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, khususnya Ananda Ahmad Rois Suja bin Samino dan Ananda Rizqah Isfaidah Nuraini binti Sutrisno. Saya ingin mengawali khutbah nikah ini agak sedikit tanda tanya. Ayahandamu ilmuwan, mertuamu juga doktor ilmuwan, politikus. Ada penelitian, saya sedikit agak melalang buana, tidak di negeri kita. Di Amerika itu kalau ada 3 keluarga, 2 bercerai, tinggal 1 keluarga. 1 keluarga ini pun hidupnya tidak bahagia, tetapi tidak berani cerai. Bagaimana keluarga itu tidak bahagia, mempertahankan keluarganya, tetapi dia tidak berani cerai. Penelitian itu nyatanya benar Ananda. Ketika 1 tahun yang lalu saya ke Toronto, Kanada, saya ketemu Mbak Sela, orang Indonesia kawin dengan Mas Philip di Kanada, teman putri saya. Mbak Sela cerita, Om, teman-teman Philip ini tidak ada yang mau menikah, tidak ada yang mau kawin di Kanada ini. Loh, kenapa Mbak Sela? Karena orang-orang di Kanada ini dianggap nikah itu rebet. Pulang dari kantor, suami istri harus ngurus rumah, harus ada yang membersihkan rumah lah, siapa yang memasak lah, siapa yang mencuci lah. Kok rumah tangga ini seakan-akan membebani mereka-mereka itu? Oh. Jadi mereka akhirnya hidup sendiri-sendiri. Kalau ingin kumpul kebo hanya kumpul tidur saja seperti itu. Itu fenomena yang terjadi di negeri barat. Dan saya khawatir fenomena ini sudah mulai melanda negeri kita. Karena alat komunikasi jejaring kita ini sudah luar biasa. Sudah tidak membedakan antara orang yang berpendidikan sampai tidak, antara orang yang berkelas atau tidak. Maaf kalau itu saya pakai. Konon di Saudi itu yang rumahnya tertutup setelah ada jejaring ini, maaf, hubungan luar biasa di luar nikah antara keluarga itu sedang diperhatikan bersama. Ananda, sebetulnya saya ini Pak Samino, Pak Bambang membuat buku Prioritas Pernikahan. Saya maaf tidak bisa memberikan Anda, kemarin baru edit terakhir saya kirimkan ke Mizan Bandung. Ada endorsement, pujian dari Pak JK untuk buku saya itu, Pak Yusuf Kala, bahwa kebahagiaan itu menurut beliaunya tidak segampang membalikkan tangan begitu saja. Harus ada perjuangan antara suami dan istri. Ditangkap oleh Profesor Dr. Miftah Farid sang kiai itu, kalau ingin bahagia rumah tangga itu suami istri harus berjuang. Tetapi kalau untuk menghancurkannya cukup 1 orang, suami kah atau istri, rumah tangga itu sudah bisa berantakan. Quran itu ada 2 kata yang diulang oleh Allah di 3 tempat yang berbeda dengan peristiwa yang berbeda. Kata-kata itu adalah misaqan ghalidh. Misaq itu adalah perikatan, kata mertuamu yang aku pemilik. Misak itu tidak hanya perjanjian, misak itu tidak hanya
antara dua orang melakukan sebuah kesepakatan untuk membuat deklarasi bersama. Kalau kalian Ananda tahu yang namanya perjanjian Camp David yang dibuat oleh Israel dan oleh Mesir, itu tidak ada apa-apanya. Kalau Anda tahu perjanjian Magna Carta Inggris yang diagung-agungkan itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan misa yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Misa Konbolito itu adalah perjanjian yang berat, yang butuh konsekuensi dari yang membuat perjanjian itu. Kata-kata Misa Konbolito itu pertama kali diangkat oleh Allah kepada 5 nabi yang disebut dengan ulil azmi itu: Muhammad, Nuh, Musa, Isa, dan Ibrahim. Kelima nabi yang dipilih oleh Allah itu diberi perjanjian yang luar biasa oleh Allah, Misa Konbolito. Dan kelima nabi itu Ananda, bapak-bapak ibu sekalian, memegang teguh perjanjian itu. Tidak ada yang mencurigai perjanjian yang diangkat oleh Allah langsung. Kedua, diangkat oleh Allah di atas kepala orang-orang Bani Israel. Dan kita tahu isi Al-Quran itu hampir 2/3 itu menceritakan tentang Bani Israel. Dan perjanjian itu dirobek-robek oleh orang-orang Bani Israel. Sami'na wa asoina, ku dengar Tuhan dan ku pingkir itu. Ingat umpama ayat kunu irodatan khosyiin, jadilah kalian kera-kera yang menjijikkan. Ahli tafsir menyatakan mungkin mereka setelah merobek-robek perjanjian Allah itu betul-betul memang jadi kera dan setelah itu meninggal, atau mereka tetap saja manusia tetapi perilakunya tidak lebih dari kera-kera yang memalukan itu. Dan Ananda tahu perjanjian yang ketiga itu dalam surat An-Nisa ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa taqtudunahu faqad afda ba'dukum ila ba'din wa aqadna mitsaqan ghalidha. Anda yang akan melakukan perjanjian ini nanti yang ketiga, akad nikah inilah perjanjian ketiga yang insya Allah dan para malaikat sedang menyaksikan bersama. Ulama mengatakan arus itu akan bergetar ketika seseorang akan melakukan akad nikah Misa Konbolito yang akan datang ini. Dan orang yang mau bercerai, arus pun akan bergetar juga, karena perceraian itu dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Allah terheran-heran dengan An-Nisa 21 itu, pakai patak kudunahu. Allah itu nggak habis pikir kali bagaimana Tuhan sang pencipta jagat itu bisa terheran-heran melihat kelakuan manusia yang sedang bercerai, tapi dia mengambil harta benda yang sudah diberikan kepada istrinya itu. Bagaimana mungkin? Pakai patak kudunahu, fakat abduh. Kau mengambil harta benda padahal kau sudah berhubungan abdo itu luas. Di dalam Al-Quran itu disebutkan luasnya langit ini disebut fadho, karena hubungan suami dan istri itu yang tidak terbatas. Itulah Bapak Ibu sekalian, seakan-akan Allah menggambarkan hubungan suami istri itu seperti luasnya kayak langit yang tidak terbatas menurut pandangan mata kita. Maka hati-hati Anda, belajar sama papa, mama, sama tante semuanya. Rahasia keluarga itu harus dipegang betul-betul, jangan sampai didengar oleh siapapun. Ada persoalan-persoalan kecil begitu bercerita tidak ada masalah, tapi tidak boleh orang lain mendengar, apalagi di-share di Facebook, di Twitter, di WhatsApp dan lain sebagainya, di email. Itu adalah rumah tangga yang berantakan kalau men-share peristiwa-peristiwa dalam rumah tangganya, apalagi ditonton orang banyak kayak selebritis kita.
pakai kata kutuna fakot abdo ba'dukum ila ba'din wa akutna minkum misakon golito. Jadi misakon golito yang ketiga itu adalah akad nikah yang mau Anda lakukan ini nanti. Dipersamakan oleh Allah dengan orang-orang yang dipilihnya 5 nabi yang ulil azmi itu. Dipersamakan dengan Allah dengan orang-orang Bani Israel yang luar biasa kufurnya kepada Allah itu. Mereka fadaltukum ilal alamin, orang-orang Bani Israel itu diberi fasilitas oleh Allah, begitu ditinggikan di alam ini, tetapi mereka mencederai fasilitas Allah itu. Kalau setiap 1000 orang itu di Amerika itu yang disebut setiap 1 juta orang di Amerika itu yang disebut pakar itu kira-kira 400 sampai 500. Kalau di Mesir itu baru 150. Kalau di India itu sekitar 100-200. Tahu negeri kita, setiap 1 juta orang-orang kayak sampean ini disebut pakar itu cuma 60 orang. 90% non muslim, yang muslim cuma 10 orang. Tahu di Israel berapa setiap 1 juta orang yang disebut pakar itu? 15.000 orang. Bayangkan sampai kiamat yang namanya Jazirah Arab itu berperang sama Israel nggak akan bisa menang. Begitu banyaknya orang-orang pandai di sana. Tapi tidak menjamin Anda. Mereka lantas mau tawaduk patuh kepada Allah. Oleh sebab itu, yang sering kita dengar keluarga itu adalah sakinah mawaddah warahmah. Di buku itu Pak Samino saya membuat skala kebahagiaan spiritual pernikahan. Kebahagiaan puncak itu adalah di atas itu rahmah. Dimulai dari mawaddah, dimulai dari sakinah, tengah-tengah itu 0, saya buat begitu. Kalau sudah yang namanya kepedihan yang luar biasa di bawahnya itu skala itu adalah dimulai dari cemburu dulu. Kalau sudah cemburu, turun lagi menjadi pertengkaran yang luar biasa. Kalau sudah jadi pertengkaran, pisah ranjang. Kalau sudah pisah ranjang, terjadi talak. Kalau sudah talak, terjadi perceraian. Dan perceraian adalah stres yang luar biasa nomor 2 setelah kematian dalam penelitian itu. Maka hati-hati, tadi kebahagiaan itu harus dibangun bersama-sama. Tidak bisa satu di antara kita hitung-hitungan soal ini nekku ini nekmu. Tidak bisa. Prof. Syafiq mengingatkan kita, dimensi spiritual itu dalam rumah tangga itu penting. Tidak hanya memberi dan menerima, siapa yang di situ berkorban lebih banyak, itu di mata Allah yang luar biasa. Boleh jadi rezeki itu lewat Anda, boleh jadi rezeki itu lewat istri. Allah sudah mengkapling, maka yang terjadi harus sinergi. Tidak ada hitung-hitungan lagi. Sakinah itu tidak ada kata-kata sakan. Sakan itu rumah. Memulai kebahagiaan itu dari rumah. Rumah itu menjadi syarat bahagia bukan tipe rumahnya apakah tipe 70, apakah RSSSS, apa gedung makro-makro. Itu tidak menjamin sebuah keluarga itu bahagia. Sakan dari rumah itu dimulai tenang. Kalau rumahnya tenang, bahagia. Saya nggak tahu di Ngoro itu apa sudah ada kafe-kafe remang-remang gitu Pak Bambang? Sudah mulai. Surabaya, Mojokerto sudah mulai. Orang-orang mencari kebahagiaan di kafe-kafe remang-remang itu bukan mencari kebahagiaan dia. Dari rumah lah. Sakinah itu dimulai dari rumah. Maka rumah itu jadikanlah tempat ibadah. Rumah itu jadikanlah madrasah untuk belajar bersama. Jadikan rumah itu kawat condro di muka untuk belajar. Jadikan rumah itu macam-macam, bisa pertahanan keluarga.
para koruptor itu memulainya dari rumah dia. Kecelakaan dari rumah yang tidak bisa dibendung itulah dibawa ke lembaga-lembaga mereka. Tuntutan istri yang tidak bisa dibendung, tuntutan nafsunya yang tidak bisa dibendung, itu ada di rumah sakit. Kalau sakinah ini sudah bisa dimiliki Anda, naik ke mawaddah, cinta kasih mulai dibangun yang luar biasa. Mawaddah itu dari kata-kata wadud. Jarang kita yang mengenal wadud itu salah satu dari nama Allah 99 itu. Bapak ibu itu yang sering disebut ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya wadud, ya wadud, ya wadud, jarang itu. Padahal itu sifat Allah yang penuh cinta kasih. Allah itu mencintai hambanya melebihi cintanya suami istri. Maka Allah itu adalah wadud. Kita ambil mawaddah itulah. Jadi Allah sangat cemburu kalau melihat suami istri cintanya tidak tulus. Allah membenci kalau suami istri berpisah. Kalau mawaddah sudah bisa dinaikkan menjadi rahmah, sudahlah rumah tangga kita akan menjadi embrio dari terbentuknya baldatun thayyibatun wa rahmun ghafur. Kalau rumah-rumah tangga ini masih belum bisa membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, jangan berharap anak negeri ini akan tenang, akan adil makmur, akan kemahim parot jinawi, tetap carut marut kayak yang sekarang sedang kita lihat bersama. Naudzubillah min dzalik di keluarga kita. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Ketika Rasulullah sudah meninggal, banyak kaum muslimin itu yang tidak tahu tentang figur Nabi. Tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kayak apa sih Nabi itu? Aisyah mengatakan Nabi itu akhlakul Quran. Kalau ada Quran yang berjalan, itu adalah Muhammad. Aku nggak bisa menceritakan Nabi itu kayak apa. Kalau kau baca Al-Quran, kamu bayangkan, kamu visualkan, itulah perilaku Rasul, suamiku sang Nabi itu. Begitu yang dikenang oleh Aisyah. Nabi itu menyebut nama Khadijah di depan Aisyah. Aisyah lantas cemburu, padahal orang sudah mati dicemburui sama Aisyah. Ya Rasulullah, bukankah aku ini lebih cantik, lebih muda, barangkali juga lebih pinter? Kenapa kau menyebut-nyebut wanita tua itu? Nabi merah padam mukanya. Ya Aisyah, kau tidak bisa menggantikan yang namanya Khadijah itu. Khadijah itulah yang membackup aku, yang mensupport aku. Pertama kali aku menerima kenabian ini, gak akan tergantikan. Mintalah maaf kok sama Khadijah. Begitu luar biasanya sang suami mengenang istrinya yang sedang meninggal. Begitu sang istri mengenang sang suami yang sedang meninggal. Andaikan 100 tahun yang akan datang, Anda mungkin sudah jadi buyut, istri Anda sudah meninggal kali ya. Terus cucu Anda tanya, Eyang Ahmad, kayak apa sih dulu Eyang Rizqoh itu? Anda lantas memvisualkan, aduh cucu Anda, aku nggak akan bisa membayangkan Eyang putrimu itu luar biasa. Makanya sampai setua ini umur 100 tahun lebih nggak akan menikah lagi. Ya siapa yang mau sama Anda 100 tahun lebih barangkali begitu? Dia adalah istri yang solihah. Dia tidak pernah minta apa-apa kecuali hanya duit. Mudah-mudahan nikah ya sayang. Dia adalah contoh wanita yang kelak akan menjadi teman eyangmu di surga. Aku nggak mau bidadari sama aku minta dia. Andaikan kelak 125 tahun yang akan datang Anda meninggal dulu, terus
Mbak Rizko masih hidup. Cucunya tanya juga, yang kayak apa sih dulu? Yang Ahmad, oh orangnya tinggi besar. Meskipun besar makannya sedikit. Dia masih ngasih bungkusan kayak jadi mahasiswa US. Wah enak dong ini ya. Masih kucing. Jadi istri itu juga pernah memasakkan. Oh iya, malah dia tuh tidur lebih dulu. Mas jangan lupa nanti neken, jangan kodenya ya aku turun dhisik begitu kan, ibu itu kan biasa begitu ya. Hanya kenangan-kenangan manis yang harus kita utarakan. Ukur habis-habis Ananda. Kalau ada kejelekan-kejelekan kecil, ketika nanti andaikan Anda bertemu, loh Dek, kamu kok begini, loh Mas kamu kok begini, sudah kubur habis-habis. Kenanglah yang manis-manis, yang indah-indah. Nabi saja kalau dicari-cari masih ada kekurangannya, apalagi seorang Ahmad, apalagi seorang Rizko. Kita semua ada kekurangan. Jangan dilihat kekurangannya, lihat yang kelebihan Anda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fil khair. Semoga keberkahan menimpa Anda semua, Ananda, dan semoga keberkahan dekat pada diri Anda, dan Allah selalu mengumpulkan dalam kondisi-kondisi yang baik saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, panjang lebar disampaikan khutbah nikah oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sultan Amin dari Surabaya. Selanjutnya, mari kita saksikan prosesi akad nikah tepat pukul 09.00 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak pejabat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Horoh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum as-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu azizun alim. Ma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Sutrisno selaku wali akad nikah pada pagi hari ini, pada semua hadirin sekalian yang hadir pada prosesi akad nikah pada pagi hari ini yang saya hormati, dan tak lupa kepada kedua calon mempelai Mas Ahmad Rois Sujak dengan Mbak Rizka Iswaidah Nurani yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengingat waktunya sudah cukup siang dan ini sudah dirafak dan semuanya insya Allah sudah tidak ada yang salah, sudah dikoreksi semua, langsung saja untuk acara yang berikutnya yaitu pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini langsung akan dipimpin oleh Bapak Dr. Bambang Sutrisno. Kepada Bapak Dr. Bambang Sutrisno disilakan. توفيقك على ما أمر الله به من إمساك بالمعروف أو تصديق بالإحسان. Ananda Ahmad Rois Sujak, saya nikahkan
dan kawinkan Anda dengan anak perempuan saya, Rizqah Isfaidah Nurani, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan mushaf Al-Quran Karim dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rizqah Isfaidah Nurani binti Bapak Bambang Sutrisno dengan mas kawin tersebut tunai. Barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakum khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akad nikah telah usai dengan lancar. Mudah-mudahan lancar ketika mencari nafkah, mendapatkan rezeki yang barokah, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang sudah diutarakan oleh khutbah nikah tadi. Mudah-mudahan itu jadi pedoman dan saya pun jadi penghulu dapat ilmu yang banyak dari dokter. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau ketika kami melayani pada masyarakat kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kita acara. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahan.
mencintaiku. Akhirnya ku menemukan pakai nol lagi, dipakai nol apa-apa. Sama coba saat hati kamu mau lihat ini mulai merapu. Bapak Ibu yang kami hormati, sambil menikmati hidangan yang kami sediakan, mari kita ikuti acara serah terima pengantin dari pihak penyerah. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Sukar Amir Tohar, Sarjana Pendidikan, kepada beliau untuk menyerahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Saking berolbah sami ingkang kula hormati, puji syukur kunjungan saking Allah Subhanahu wa taala. Saat menika panjenengan tasih paring dinten-dinten nikmat dhateng kita sami ingkang sami ingkang kaliyan sami rawuh. Mugi-mugi nikmat kula pun paringaken dhateng kula panjenengan sami wonten ing wekdal salajengipun. Yen pangapunten Nggih dawuh saking sederek panapa bicara kawula matur menika silih saking adik kula wonten ing pahargyan siang menika. Para lenggah, para rawuh ingkang kula hormati,
Rinanggo kedatangan panjenenganipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno sakula wansa ingkang kula hormati. Kula kadhawan matur dhateng panjenengan saking adik kula Dr. Samino sakeluarga menggah saderengipun ngaturaken kepentingan ingkang nomor setunggal kita aturaken inggih ucapan syukur alhamdulillah inggih adik kula Dr. Samino sampun saged sowan wonten ing ngarsanipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno kanthi bidal kala dalu para enjang sampun sowan wonten ing mriki kae enjang sampun sowan wonten ing mriki kanthi pitulungan Gusti Allah boten manggih halangan setunggal menapa. Lajeng kemawon anak seni anggenipun jejak calon pinanganten kekalih ingkang kula panjenengan sedaya seni sampun kalampahan ugi boten wonten halangan setunggal menapa. Ingkang salajengipun ngambalin ngaturaken salam takbir dhateng panjenenganipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno ingkang kula hormati kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ngaturaken inggih kula dados putusan ingkang akhir perkembanganipun ingkang osipun Bapak Bambang Sutrisno Dr. Bambang Sutrisno kaliyan adik kula Dr. Samino golong bulik jodohaken utawi ngatokaken utawi nikahaken ingkang putra sampun kalampahan kala namun wonten ing mriki pokok utawi inti kula matur kula kadhawan masrahaken anak kula Rois dhateng panjenenganipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno lan tangga tepalih masyarakat wonten ing mriki supados dipun bina ingkang sae-saenipun. Setunggal malih anak kula Rois kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno supados dipun kula wentah sak sae-saenipun. Ugi netepi tiyang Jawi sak rombongan saking adik kula Dr. Samino sowan wonten ngarsanipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno ugi wonten kuburan sedhik ingkang salah setunggalipun boten kula sebat inggih oleh-oleh mekaten sinaosa lewat pasar saking Sragen ngantos mriki watah pasar oleh-oleh sedhik nyuwun pangapunten ingkang kalih kula kadhawan ngaturaken pun gawe ngaturaken nek napa glancang seto amplop rahasia ngabene kula niku nek masalah manten niku tipis ngoten niki ku angel lha isine pinten mboten ngerti napa irwan tok napa ku angel pokoke kula mboten ngerti mboten jane nek nyamase kudune blokone mboten niku niki adik kula terus lagi, nopo dolar, nopo real, nopo kuandre sak menten. Niki mangke Bapak Dr. Bambang Sutrisno kula suwun nampi kanthi logo wegawane manah. Mboten ngangge kirang. Mboten ngangge kurang. Mboten ngangge, pokoke mboten ngangge ditampa seneng ngoten mawon kangge. Sak mangke Pak, sak mangke. Oh nggih.
Selamat kasih. Silakan Bapak. Isa Mas. Gimana? Kangge nggih Barakallah. Mari Pak. Salam. Awat ini. Kali Bapak. Tak salah kira ya. pun dipun tampi dening panjenenganipun Bapak Dr. Bambang Sutrisno niku alhamdulillah niku inti sarine dados ngijakke manten niku ingkang salajengipun para undang katur panjenenganipun Bapak Dr. Sutrisno Bambang Sutrisno wit wau subuh wis dijamu wis apa wis Jawa Timur anggere nek kopi wis ketoke ya wis jos dhewe. Iki bar subuh mun kopi mun makan mriki meleng menten mangke ngantos mangke Pak. Wis yang sabar mawon pokoke kula sak rombongan sagah ngentosi. Wis nggih adoh soalé Jawa Tengah bagian etan sing mriki Jawa Timur bagian etan. Matur nuwun sangat peparingipun. Mugi Gusti Allah paring lintu ingkang sak kata-katipun. Amin. Ingkang salajengipun matur nuwun malih alabok enten lan ngijake iki matur nuwun sangat sediluk pun dadi haram dadi halal kanthi hikmah sangat matur nuwun. Ingkang nomor salajengipun iki panyuwunan Pak Bambang. Dinding panjenengan minggu sesuk niku lekto dina to niku. Dan diaturi wawuh wong Sragen. Dene pun mau. Minggu niku dituntoke. Wae kudu niku. Kalih putrane dulu. Mereka jam 1 siang pun awiti pun monggo yang monggo esuk napa sore napa wan pokoke jam 1 dan nggih niku panyuwunipun kula ingkang salajengipun sedhik rong menit mesakne kula ajeng mulih niki cah anak kula niki weceng akeh nek nang kene nang bentak ji taati dawuh Gusti Allah lan Rasule. Loro taati wong tuwa. Loro. Telu taati gurumu. Ping 4 apik kaya masyarakat. Papat niku dilakoni uripmu penak donya akhirat. Amin. Ingkang kantun piyambak ya najan kula wau pun saguh enteni nek ngene resepsine pun rampung. Wetoke niki nggih ajeng wangsul teng Jawa Tengah. Kula lan kanca sak Dayak namung saged ngaturaken ageng penuwun matur nuwun sanget lan kula mangke terus nyuwun pamit sabibaripun panggihanipun. Kula bilih mekaten sedhek anggen kula matur mugi Gusti Allah ridho. Amin. Sami nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi kita sedaya sanipun dipun ridho dening Gusti Allah sehingga mangke kabegjan kamulyan wonten ing donya insyaallah mangke utawi kabegjan donya lan akhiratipun mangke wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah pidato penerimaan dari pengantin putri yang disampaikan Bapak Dr. Andes Qayyum MAG. Langsung ditutup dengan doanya sekalian. Sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, barangkali ada kekeliruan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Mewakili Mas Dr. Bambang Sutrisno Seklaga, yang pertama saya sampaikan ahlan wa sahlan bikudumikum. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Dr. Sabila bersama Ibu dan rombongan di kediaman Mas Dr. Bambang Sutrisno di Kota Madya Polaman Ngoro. Yang kedua, manakala ada kekurangan, Mas Dr. Bambang Sutrisno memberikan penghormatan, memberikan apa saja yang bisa disampaikan. Manakala ada kekhilafan dan kekurangan, saya mewakili beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, atas penyerahan saya ralat. Yang ketiga, salam takdim yang telah disampaikan saya jawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, atas segala penyerahan saya sampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullah ahsanal jaza. Utamanya penyerahan Nanda Ahmad Rois kepada keluarga. Nggak usah canggung di sini. Di sini juga bangsa Indonesia tetap kasar. Panjenengan tadi merasakan kata-kata akad nikah yang disampaikan oleh mertua sampean. Bahasanya jauh lebih kasar daripada bapak yang menyampaikan tadi itu. Tapi tidak usah khawatir, Pak Bambang itu orangnya gak isoan. Bukti ini anaknya dikena sampean. Penyerahan utamanya berupa fulus yang begitu banyak, yang oleh Pak Bambang langsung diserahkan putrinya. Iku gak watok lo titip itu gak kanggo sampean, kanggo bapak itu nak ya. Masya Allah. Begitu kalau sudah Allah menakdirkan ukhuwah terjalin, materi tidak ada nilainya di hadapan manusia, tapi Allah sendiri yang akan memberikan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang telah diserahkan dan langsung diterima oleh Pak Bambang, Allah memberikan barokah tidak saja kepada mempelai berdua, kepada Bapak antara Besan Sragen dan Besan Ngoro, begitu juga semua keluarga Allah. Amin. Yang kelima, insya Allah Pak Bambang keluarga akan menepati janji, akan rawuh ke Sragen. Kalau hari ini dari Sragen 2 bis, besok 4 bis. Besok 4 bis insya Allah. Tadi 2 bis, 2 mobil Pak. 2 bis, oh 2 bis 2 mobil. Kalau begitu 4 bis 4 mobil insya Allah. Nah, maksud saya itu Pak Masih kan DM kan cek atut dulu maksudnya. Telah diupayakan oleh Mas Bambang, sudah direncanakan jauh hari sebelumnya, tapi nampaknya takdir Allah inilah yang bisa terjadi usaha maksimal dari Pak Bambang. Oleh karena itu, atas segala kekhilafan dan kekurangan, saya mewakili Mas Bambang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selaku wakil, manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, sungguh sangat berbeda bahasanya orang Sragen dengan orang Sulu. Di Jawa Timur ini Pak ada berita yang namanya bahasanya bahasa Jawa Timur, kewasar begitu. Oleh karena itu segala kekhilafan mohon maaf. Mari pertemuan ini kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Nanda berdua setelah melangsungkan akad nikah mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin.
Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.